Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Penjelasan kitab Ihya Ulumuddin halaman 50 baris ke-1 dari atas. Fa in qulta ayanfa'u kullu ilmin li halil israri am la budda min ilmin makhsus. Jika kamu bertanya, apakah berguna setiap pengetahuan, setiap ilmu untuk melepaskan menetap pada dosa, atau tidak boleh tidak mempunyai ilmu yang ditentukan? Fa'lam annal uluma bi jumlatiha adwiyatun li amradil qulub. Ketahuilah oleh kamu bahwa seluruh ilmu agama dengan keseluruhannya adalah obat-obat untuk penyakit-penyakit hati. Jadi obat penyakit hati itu adalah ilmu. Ilmu mana? Ilmu agama. Maka orang yang nggak punya ilmu dikhawatirkan selama-lamanya sakit. Kalau ingin sembuh harus punya ilmu itu. Walakin likulli maradin ilmun yakhussuhu, akan tetapi pada setiap penyakit ini ada ilmu yang tentu. Ya, setiap penyakit ada ilmu yang tentu. Contoh penyakit kikir, kumaha cara ngobatana? Aya khusus cara mengobati penyakit kikir, ilmu yang berkaitan dengan penyakit kikir. Contoh lagi sombong, ada ilmunya, ilmu yang berkaitan dengan penyakit sombong. Leungitna hilangnya itu penyakit sombong kalau diobati dengan ilmu yang berkaitan dengan penyakit sombong. Karak bisa cager, bisa leungit, itu bisa damang, akan sembuh kalau disertai dengan ilmunya. Ibarat penyakit zahir saja, salah obat ya tetap sakit. Yang sakitnya perut, yang dikasih obat sakit gigi, yang jadi betul ya salilan, ya salah ubar, bukan obatnya. Begitu juga urusan hati. Ada orang itu dia itu sombong. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ada ilmu yang berkaitan dengan urusan bab sombong. Bagaimana cara menghilangkannya, mengobatinya? Ada khusus. Kama anna ilmu tibbi nafiun fil ajil amrad bil jumlah. Sebagaimana sesungguhnya ilmu kesehatan bermanfaat di dalam mengobati seluruh penyakit secara garis besarnya. Walakin yakhussu kulla illatin ilmun makhsus, akan tetapi tentu kepada setiap penyakit pengetahuan yang dikhususkan. Nyalamun beteng urusana ilmu jeung beteng, jeung huntu nya ilmu jeung huntu gitu. Hartos seperti itu. Fakadzalika dawaul israr, seperti demikian juga obatnya menetap pada dosa. Ada orang betah maksiat, sulit untuk meninggalkan maksiat, ada obatnya. Nanti dia akan dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, obat supaya orang itu sembuh dari menetap pada perbuatan dosa. Betah dina dorakat, ini hese tinggalkan dorakat. Eta aya ubarna. Ngan ulah salah ubar. Fal nadhkur khusus dzalikal ilmi ala muwazanati maradil abdan liyakuna aqraba ilal fahmi. Aku akan ceritakan, akan jelaskan kekhususan itu ilmu atas bandingan penyakit badan agar supaya lebih dekat kepada pemahaman. Ya fa naqulu yahtajul marid ila tasdiq bi umurin. Aku berkata, membutuhkan seorang yang sakit agar dia sembuh dari penyakitnya. Ketika kita sakit, apakah ingin seterusnya sakit? Oh, mata ka dokter ge hayang cager. Ada apa? Leres.
urang teu damang, cana ka dokter hoyong karahna gering atau yang ngarah damang. Iya, tentunya kita datang ke dokter supaya kita sembuh ya dari penyakit ya. Kita datang, kita minum obat supaya sembuh dari penyakit. Yahtajul marid ila tasdiqi bi umurin. Kalau ingin sembuh orang yang sakit dari penyakitnya membutuhkan kepada tasdik, membenarkan kepada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang sakit, baik yang sakitnya badannya atau yang sakitnya hatinya kalau ingin sembuh. Terus kecuali abdi makan bayar gering we saumur umur apa kumadinya ya mah keur nyaritakeun nu gering hayang cager yang sakit ingin terutama hatinya ingin sehat karena sakit hati ini berbahaya nanti di akhiratnya. Orang yang punya penyakit hati akan celaka nanti di akhiratnya kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama, lawalu ayusaddiqu 'alal jumlah bi anna lil maradi wasihhati asbaban yatawassalu ilayya bil ikhtiyar ala ma rattabahu musabbibul asbab wa hadha huwal iman bi aslil tibbi. Yang pertama, orang yang sakit ini harus membenarkan secara garis besarnya bahwa sesungguhnya pada penyakit, pada sakit dan kesehatan ini ada sebab yang sampai kepadanya sebab dengan ikhtiar sebagaimana yang telah ditertibkan oleh Allah sebab-sebabnya. Hayang cager aya sababna cager, hayang gering aya sababna, jelma gering aya sababna, jelma cager ge aya. Itulah Allah sudah mengatur seperti itu. Yang mengaturnya Allah menciptakan sebab-sebab. Sebab ingin sehat harus seperti ini. Sebab kamu sakit gara-gara melakukan ini, ada sebabnya. Kunaon nyeri beuteung pasti aya sababna. Kunaon nyeri hunduk pasti aya sababna. Itulah Allah ciptakan seperti itu. Karena si orang sakit ini harus percaya kepada adanya sebab yang diciptakan oleh Allah menciptakan sebab, harus percaya. Karena mun hayang cager amun teu percaya aing mah teu percaya karena sabab tuluy eta nyeri beuteung tuluy lada rek cager moal dan ninggalkeun sabab dengan laksanakeun sunnatullah. Tah hayang cager teh kudu percaya heula. Harus percaya dahulu bahwa di dalam penyakit dan kesehatan ini ada penyebabnya. Ya, harus percaya. Yang pertama tuh tahap pertama bagi orang yang sakit yang ingin sembuh harus percaya. Lah naon ka dokter kalau kabeak duit itu heuh kumaha sae kumaha sia we atuh teh mah kitu mah kumaha ente tah mah itu ulah ieu kumaha ente we tah hese rek cageurna atuh mun jelma teu percayakan asbab padahal eta asbab teh kengeng nyiptakeun Allah sunnatullah kitu. Cok ayeuna jelma hayang boga anak tapi teu kawin-kawin boga anak moal rek nepi ka huntuna beak ge beak huntu panon nepi ka bolor itu kawin-kawinnya mau boga budak atuh karena sadayana ku Allah diciptakeun aya sababna karena itu ciptaan Allah. Yang pertama, tahap pertama orang yang sakit ingin sembuh dia harus mempercayai, membenarkan bahwasanya pada kesehatan dan penyakit itu ada sebab yang telah disusun oleh Allah. Yang pertama, karena orang yang tidak percaya kepada sebab dia tidak akan sibuk dengan mengobati. Sebabnya apa? Kamu sakit perut, makan yang pedas-pedas, ya sudah kamu berhenti makan yang pedasnya. Kalau ingin dimulain bakal buki we dulu rasakeun we gara-gara teu percaya kana sabab adoda. Nah gitu hese rek cageurna moal sibuk kumubaran wa yahiqu alail halak dan dia pasti akan celaka binasa karena dia tidak membenarkan adanya sebab. Karena itu yang pertama, tahap yang pertama
orang yang sakit yang ingin sembuh dari penyakitnya harus meyakini membenarkan adanya sebab sehat dan sebab sakit yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadza wizanu mimma nanufihi al-iman bi asli syar'i, dan ini adalah timbangannya dari apa-apa yang kita semua pada itu perkara, yaitu percaya kepada aslus syar'i, pokoknya syariat. Wa huwa bahwa aslus syar'i, iman kepada pokoknya syariat, anna lis-sa'adati fil akhir sababan huwa at-ta'ah wa lisyaqawati sababan huwa al-ma'siyah. Allah sudah menciptakan sebab selamat, sebab bahagia, dan Allah sudah menciptakan sebab celaka. Apa sebab bahagia? Taat. Mun jelema hayang salamet, hayang bahagia, kudu ngalaksanakeun taat. Itu sebab menuju bahagia. Apa sebab celaka? Maksiat. Maksiat itu sebab terjadinya kecelakaan, kebinasaan orang. Hartas. Nah, itu seperti itu. Jadi Allah sudah menciptakan sebab keselamatan, kebahagiaan, dan sebab kecelakaan. Lamun terpercaya karena ieu, percaya karena sebab cilaka, sebab bahagia, iraha manehna arek ngalakonan toa. Kuring mah kumaha pangeran we da geus ditangtukeun. Cilaka-cilaka, salamat-salamat. Bahaya orang. Ya, dikhawatirkan celaka. Wa hadza wal iman bi asli syara'i, inilah adalah iman kepada pokoknya syariat-syariat, aturan-aturan Allah. Wa hadza la budda min husulihi imma an tahqiqin aw taqlidin wa kilama min jumlatil iman. Bahwa ini tidak harus dihasilkan, harus dia itu menghasilkan keyakinan bahwa di dalam kebahagiaan ada sebabnya dan di dalam kecelakaan ada sebabnya celaka orang nanti di akhirat karena perbuatan maksiat, sebabnya orang mendapatkan kebahagiaan karena melaksanakan ketaatan. Terus yang kedua itu tahap pertama ya, yang ingin sembuh dari penyakit itu ada penyakit maksiat, penyakit hati, dia itu rajin maksiat, belum sembuh, belum bosan-bosan maksiat, udah punya cucu, punya buyut, udah rambutnya putih, tetap aja maksiat. Nah itu diantaranya yang pertama, dia harus meyakini, membenarkan bahwa keselamatan itu ada sebabnya. Apa sebabnya selamat? Ketaatan. Dan dia harus meyakini bahwa kecelakaan itu ada sebabnya. Apa sebabnya kecelakaan? Kemaksiatan. Hartas kalau dia ingin selamat. Yang kedua, atsani annahu la budda ayyataqidal marid fi tabibin muayyanin annahu alimun bitibbi hadikun fihi sadiqun bima yu'abbiru anhu la yulabbisu wa la yakdzibu. Yang kedua, ya, orang yang sakit ini harus meyakini pada dokter yang telah ditentukan bahwa itu dokter adalah orang yang mengerti di dalam ilmu kesehatan, yang cerdas pada dokter tersebut, yang benar apa yang diungkapkan, tidak menyelirukan dan tidak berdusta. Nah itu dia harus meyakini ini dokternya ngerti terhadap urusan kesehatan, cerdas dan benar, jujur, tidak berdusta. Itu harus meyakini seperti itu, percaya. Begitu maknya itu teh sehat teh aya sababna. Begitu datang ke dokter, atau percaya dokter ieu mah rek ubar kumaha atuh. Moal ubar atuh mah tulus ubarna. Itu ngayakinkeun kana eta dokter teh jalma nu ngarti kana urusan kesehatan. Karena ya keur jalma nu hayang calager untuk orang yang sakit yang ingin imma sehat badannya wa imma sehat hatinya itu. Fa inna imanahu bi asli tibil la yanfa'u mujarriduna hadzal iman. Karena sungguhnya kepercayaannya itu orang sakit kepada pokoknya kesehatan tidak berguna tanpa ini kepercayaan. Tanpa ini kepercayaan bahwa dia itu dokter yang mengerti, yang cerdas, yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Terus wa wizanuhu mimman anufi al ilmu bi sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam.
bahwa pertimbangannya dari yang kita sekarang hadapi yaitu mengetahui akan kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini benar, tidak pernah dusta sedikit pun. Apa yang dikatakan oleh beliau itu pasti ucapan yang pasti benarnya, tidak ada keraguan. Dan percaya bahwa sesungguhnya apa yang diucapkan itu Rasul benar dan bukti, tidak ada kebohongan dan tidak ada ingkar. Daya sulaya, kudu gitu dah. Jadi orang kudu percaya karena dauhan Nabi. Nabi itu sudah mengatakan dosa itu berbahaya, mengakibatkan murka Allah. Kita harus percaya. Nah, ketika percaya itu kepada ucapan Nabi, percaya, maka di situ nanti kita ada berusaha ingin meninggalkan dosa. Itu harus. Yang kedua, kalau ingin kita meninggalkan dosa harus percaya kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menjelaskan perbuatan dosa itu bisa membinasakan, mengundang murka Allah. Kalau ingin mendapat ridha Allah, taat kepada Allah. Jangan berbuat dosa. Nah, yang kedua harus ada kepercayaan, keyakinan kita terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berapa? Tahap kedua. Yang pertama apa? Harus percaya bahwa pada sehat dan sakit itu ada sebab. Yang kedua, harus membenarkan bahwa dokternya itu dokter yang mengerti dan jujur. Itu harus membenarkan, percaya. Oh, percaya ada dokter. Percaya. Kalau percaya dia membenarkan, kalau membenarkan dia ikuti nantinya. Percaya ke Rasul. Rasul itu mustahil bohong. Cek Rasul mengalakukan maksiat, batak poek hate, batak bedegong. Dia pasti akan berusaha untuk meninggalkannya karena dia percaya kepada Rasul yang telah memberitahu. Kahartos nah nembe dua bersam dua deui aya opat rupa mun hayang cager hatena ya, hayang cager hate tina ngalakonan dosa, tina matuh dina doraka nya ieu teh naha doraka deui tah ieu carana nya jampena obatna supaya orang bisa ninggalkeun supaya orang teu matuh dina ngalakonan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendorong kepada ketaatan, ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.